Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Andisa pada Parepare, Fakultas Hukum, Prodi Hukum semester 3. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Sumber Hukum Tata Negara. Perkenalkan, nama saya Darwina Tamir dengan NIM 09202021021132. Baiklah, langsung ke materi pertama, yaitu apa sih hukum tata negara itu? Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Selanjutnya, pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang memaksa, mengikat, dan apabila aturan tersebut dilanggar, terdapat sanksi yang tegas menurut Utrecht, yaitu pengantar hukum Indonesia. Utrecht mengatakan bahwa kebanyakan para ahli memberikan istilah sumber hukum berdasarkan sudut pandang keilmuannya, yakni yang pertama, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli sejarah. Yang kedua, sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli filsafat. Yang ketiga, sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli sosiologi. Yang keempat, sumber hukum ditinjau dari sudut ahli ekonomi. Yang kelima, sumber hukum ditinjau dari sudut ahli religius. Adapun yang keenam, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli hukum. Utrecht membagi sumber hukum, yakni yang pertama, sumber hukum material, yakni sumber hukum yang menentukan isi hukum. Adapun yang kedua, sumber hukum formil, yakni sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu hukum menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Baiklah, intinya yaitu sumber hukum tata negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Adapun sumber formil terdiri lagi menjadi 4 bagian, yaitu undang-undang, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan. Saya Rizka Amalia, NIM 0920202102.029. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan. Menurut TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang menjadi sumber hukum perundang-undangan Republik Indonesia adalah Pancasila. Arti Pancasila merupakan sumber hukum, sumber tertib hukum dalam arti sumber dari segala sumber hukum. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita kemerdekaan individu, masyarakat, bangsa Indonesia, jiwa dari rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber tertib hukum bahwa sumber hukum yang berlaku di Indonesia baik formal maupun material seluruhnya bersumber pada Pancasila. Beberapa alasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia yakni: pertama, Pancasila merupakan isi dari sumber hukum. Yang kedua, Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara. Ketiga, Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan yang dibuat, diberlakukan segala sesuatu peraturan perundang-undangan atau hukum apapun yang bertentangan dengan jiwa Pancasila harus dibatalkan atau tidak berlaku. Sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya inilah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum itu berlaku umum. Sumber hukum formil hukum tata negara meliputi: pertama, undang-undang; kedua, kebiasaan, kostum dan adat;
ketiga, perjanjian antara negara atau traktat. Yang keempat, keputusan hakim jurisprudensi. Yang kelima, pendapat ahli hukum terkemuka doktrin. Secara lebih spesifik, Profesor Dr. Jumdi Asidik membagi sumber hukum tata negara menjadi 7 macam, yaitu pertama, nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis. 2, undang-undang baik pembukaannya maupun pasal-pasalnya. Ketiga, peraturan perundang-undangan tertulis. Yang keempat, jurisprudensi peradilan. Yang kelima, konvensi ketatanegaraan. 6, doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinio doctrum. Yang ketujuh, hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional. Undang-undang terbagi 2. Yang pertama itu undang-undang dalam arti sempit, yang kedua undang-undang dalam arti luas. Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis. Di samping undang-undang berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis yang merupakan sumber hukum, misalnya kebiasaan, traktat, dan sebagai berikut. Menurut Dasril Rajab, undang-undang adalah suatu dokumen yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan atau negara yang lazim kepadanya diberikan sifat luhur dan kekal, dan apabila akan mengadakan perubahan hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat kalau dibanding dengan cara pembuatan atau perubahan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan. Berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966. Yang pertama Undang-Undang 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang Perpu, Peraturan POM, Keputusan Pres, Peraturan Pelaksanaan lain, Permen, Instrumen, dan lain-lain. Berdasarkan TAP MPR nomor 3 MPR 2000, Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, Peraturan POM, Keputusan Pres, Perda. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Perpu, PM, Peraturan Pres, Perda atau Perda Provinsi atau Perda Kabupaten atau Perdes. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, pertama itu Undang-Undang 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat PP, yang kelima Perpres, yang keenam Perda Provinsi, yang ketujuh Perda Kabupaten atau Kota. Isi suatu undang-undang pada pokoknya memuat cita-cita bangsa, garis besar, asas dan tujuan negara, pengaturan kelembapan negara, hak asasi manusia, peraturan tentang peraturan perundang-undangan, dan segala sesuatu yang pengaturan bersifat dasar. Maka dari itu undang-undang disebut sebagai framework of the nation. Sebagai sumber hukum formal, Undang-Undang 1945 meliputi: pertama, merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan. Yang kedua, merupakan hukum dasar bagi pengembangan peraturan dan perundangan. Ketetapan MPR adalah bentuk produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah MPR, yaitu ditujukan keluar dari majelis yang mengatur tentang GBHN dalam bidang legislatif dan yudikatif. Berdasarkan pasal 102 MPR nomor 1 tentang peraturan tata tertib MPR tentang bentuk keputusan MPR. Yang pertama itu ketetapan MPR, yaitu keputusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan ke dalam majelis. Yang kedua, keputusan MPR, yaitu keputusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam majelis. Undang-undang dalam arti luas
yaitu segala peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa yang mengikat dan berlaku umum. Yang kedua itu undang-undang dalam arti sempit, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh penguasa sebagai suatu badan yang secara tertentu dan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, yaitu DPR bersama Presiden. Suatu undang-undang mulai sah berlaku apabila telah diundangkan dalam lembaran negara oleh Sekretaris Negara dan tanggal berlakunya suatu undang-undang itu. Asas peraturan undang-undang yaitu: 1. Undang-undang tidak berlaku surut. 2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi maupun kedudukannya yang lebih tinggi. Ketiga, undang-undang yang bersifat khusus. Yang keempat, undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu yang mengatur hal yang sama. Suatu undang-undang tidak berlaku lagi apabila: 1. Jangka waktu berlakunya yaitu telah ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan sudah habis. Yang kedua, keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu dibuat. Yang ketiga, undang-undang itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi. Peraturan Presiden. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari peraturan Presiden adalah menyelenggarakan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintah. Sedangkan landasan formal konstitusionalnya adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara. Mengenai lingkup administrasi negara dan pemerintahan dalam pasal 6 TAP MPR nomor 3/MPR/2000 masih akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Secara umumnya, fungsi peraturan Presiden adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan peraturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintahan yang tegas-tegas menyebutkannya. Yang ketiga, menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintahan meskipun tidak secara tegas menyebutkannya. Selanjutnya, peraturan daerah. Peraturan daerah dibentuk oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Khusus untuk rancangan peraturan daerah APBN, rancangannya disiapkan oleh pemerintah daerah yang telah mencakup keuangan DPRD untuk kemudian dibahas bersama DPRD. Selanjutnya, kebiasaan atau convention. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama apabila kebiasaan itu diterima masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak melanggarnya dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka disebutlah hukum kebiasaan. Baik, demikianlah tadi penjelasan singkat mengenai sumber-sumber hukum tata negara dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.